Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhotimah dengan NIM 1020111535015 selaku mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga PSIKU di Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, yaitu tentang Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Sistem Kesehatan Nasional atau SKN merupakan suatu pengelolaan kesehatan yang dilakukan agar saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Tujuan sistem kesehatan nasional yaitu terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya menurut Kepmenkes tahun 2009. Landasan sistem kesehatan nasional ada tiga. Yang pertama adalah landasan ideal, yaitu Pancasila. Yang kedua adalah landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga adalah landasan operasional, yaitu seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem kesehatan nasional dan pembangunan kesehatan. Dasar sistem kesehatan nasional yang pertama, hak asasi manusia atau HAM, yang kedua, sinergis dan kemitraan yang dinamis, yang ketiga, komitmen dan tata pemerintahan yang baik, yang keempat, dukungan regulasi, yang kelima, antisipatif dan proaktif, yang kelima, responsif gender, yang ketujuh, kearifan lokal. Subsistem sistem kesehatan nasional yang pertama upaya kesehatan, yang kedua pembiayaan kesehatan, yang ketiga sumber daya manusia kesehatan, yang keempat sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang kelima manajemen dan informasi kesehatan, dan yang keenam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, upaya kesehatan merupakan suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP secara terpadu dan saling mendukung untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Komponen dari upaya kesehatan yang pertama, upaya kesehatan masyarakat atau UKP, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat, contohnya promosi kesehatan, pemberantasan penyakit menular, kesehatan jiwa, penyehatan lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, upaya kesehatan perorangan atau UKP, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memulihkan kesehatan perorangan, contohnya promosi kesehatan, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, dan lain-lain. Yang kedua, pembiayaan kesehatan merupakan suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur utama pembiayaan kesehatan yang pertama penggalian dana, yaitu kegiatan menghimpun dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. Yang kedua, alokasi dana, yaitu penetapan peruntukan pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dan yang ketiga, pembelanjaan, yaitu pemakaian dana yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan peruntukannya dan dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib atau sukarela. Yang ketiga, sumber daya manusia kesehatan merupakan suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan, dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur utama sumber daya manusia kesehatan yang pertama perencanaan tenaga kesehatan, yaitu upaya penetapan jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, yaitu upaya pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah, dan kualifikasi yang telah direncanakan serta peningkatan
peningkatan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Dan yang ketiga, pendayagunaan tenaga kesehatan, yaitu upaya pemerataan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan tenaga kesehatan. Yang keempat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan merupakan suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan bekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur utama sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang pertama, jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Yang kedua, jaminan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. Dan yang ketiga, jaminan mutu obat dan perbekalan kesehatan. Yang kelima, manajemen dan informasi kesehatan merupakan suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang meliputi pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur utama manajemen dan informasi kesehatan yang pertama, administrasi kesehatan, yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Yang kedua, informasi kesehatan, yaitu hasil pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Dan yang ketiga, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu hasil penelitian dan pengembangan yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok, dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur utama pemberdayaan masyarakat yang pertama, pemberdayaan perorangan, contohnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang kedua, pemberdayaan kelompok, contohnya program pengabdian. Dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat umum, contohnya program pengabdian. Tahapan sistem kesehatan nasional yang pertama, input yaitu pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, alat kesehatan dan makanan, dan sediaan farmasi. Yang kedua, proses yaitu penelitian dan pengembangan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Dan yang ketiga, output yaitu menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berdaya guna, berhasil guna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Penyelenggaraan sistem kesehatan nasional pelakunya yang pertama masyarakat, contohnya TOMA, LSM, media, orang profesi akademisi, masyarakat umum. Yang kedua pemerintah, contohnya pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Yang ketiga badan legislatif, contohnya pusat dan daerah. Dan yang keempat badan yudikatif, contohnya penegakan hukum dan peraturan. Kesimpulannya, sistem kesehatan nasional atau SKN merupakan suatu tatanan yang menghibur berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sistem kesehatan nasional dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, pedoman, dan arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan. Dengan demikian, sistem kesehatan nasional, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada semangat, dedikasi, ketekunan, kerja keras, tanggung jawab, dan kemampuan para penyelenggara, serta sangat bergantung pula pada rahmat, petunjuk, dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam materi sistem kesehatan nasional. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.